Смотри, 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 идет сюда. Офигеть, сейчас. Amerika akhirnya membantu Israel menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Perang Iran versus Amerika dan Israel berpotensi pecah. Semua negara, terutama Indonesia, akan kena imbasnya. Lantas apa dampak dari perang ini jika benar-benar terjadi? Selengkapnya silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Ini gawat, potensi perang antara Iran dengan Amerika dan Israel terancam pecah. Setelah sebelumnya Amerika Serikat ikut turun tangan langsung dalam konflik regional antara Iran dan Israel, di mana Amerika dikabarkan telah mengirimkan 6 pesawat pengebom B-2 Spirit bermuatan bom seberat 30.000 pon dengan 6.000 pon bahan peledak untuk menghancurkan 3 fasilitas nuklir utama Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordow pada Sabtu 21 Juni 2025 kemarin. Menurut pengamat, serangan terhadap fasilitas nuklir ini dapat menyebabkan peningkatan ketegangan yang dramatis antara Teheran dan Washington, Teheran dan Tel Aviv, dengan kemungkinan Iran menyerang pangkalan Amerika di wilayah tersebut atau memasifkan serangannya ke jantung Tel Aviv. Terbaru, sebagai respon untuk Israel, Iran meluncurkan lebih dari 30 rudal balistik pada Minggu pagi 22 Juni 2025 dalam serangan balasan langsung atas serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika terhadap 3 fasilitas nuklir utama mereka. Jadi jika Aba Ali Khumaini tidak mau dianggap plonga-plongo karena teritorial negaranya diacak-acak dan dibom seperti itu, maka merespon serangan Amerika itu dengan merudal semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah sebuah keniscayaan. Sehingga apa yang kemudian kita sebut dengan Perang Dunia Ketiga itu benar-benar terjadi. Namun kita tetap mengharap tidak terjadi. Setelah serangan besar Washington itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku bahwa serangan itu untuk menghentikan program nuklir Iran. Trump juga mengancam Teheran agar berdamai, tidak melawan. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Namun bukannya luluh, bukan nyalinya kendor, justru Teheran mengirimkan sinyal untuk melakukan serangan balasan terhadap Washington. Bahkan tidak perlu waktu lama, Iran menampilkan peta pangkalan militer Amerika di televisi mereka dan menyindir, "Tuan Trump, Anda yang memulainya, kami mengakhirinya." Ini tentu peringatan berani dan jelas bahwa tidak lama lagi balasan akan tiba. Pakar Aaron David Miller memprediksi bahwa pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khumaini, tidak akan tinggal diam atas aksi Amerika tersebut. Bahkan sebelumnya, otoritas Iran telah mengingatkan kepada Washington bahwa Iran akan merespon Amerika Serikat dengan tegas jika terlibat langsung dalam serangan militer Israel. "Kami akan merespon dengan tegas dan menghentikan agresi dari pihak manapun, baik Israel maupun Amerika Serikat," kata Duta Besar Iran untuk PBB, Ali Bahraini, Rabu 18 Juni. Terbaru, Menteri Luar Negeri atau Menlu Iran, Abbas Araghchi, mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir mereka. Araghchi menilai negaranya memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatannya. Ia mengatakan Amerika telah memulai perang berbahaya melawan Iran dengan menyerang fasilitas nuklir. Menurut pernyataan yang dibagikan oleh kantor berita Iran Tasnim. Jadi dengan situasi yang menegangkan seperti ini, kemungkinan besar eskalasi akan terus memanas dan melebar antara Iran versus Amerika dan Israel. Hal ini yang mungkin tidak kita harapkan.
Jika perang ini meluas dan terjadi antara Iran versus Amerika dan Israel, tentu ini akan mempunyai dampak yang besar terhadap semua negara, terutama bagi Indonesia. Mantan Angkatan Darat Amerika Serikat, Kolonel McGregor, memprediksi apa yang akan terjadi jika Amerika berani menyerang Iran dan terjadilah perang antara mereka. Dalam sebuah video yang beredar, dia mengatakan, "Let me speak plainly about what awaits if Washington chooses war with Iran. Within hours of the first strike, Iran will seal the Strait of Hormuz, choking the artery through which 1/5 of the world's oil flows. Gas prices will not merely rise, they may erupt like a volcano, burning through family budgets." Menurut McGregor menyebutkan, jika Amerika menyerang Iran dan Iran membalas serangan Amerika, maka akan terjadi perang yang berdampak pada harga minyak dunia. Sebab Teheran tidak akan tanggung-tanggung melawan, salah satunya dengan menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah selat antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Jalur pelayaran strategis yang membawa sekitar 1/5 minyak dunia. Selat ini berfungsi sebagai rute ekspor utama bagi produsen teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Jalur ini memungkinkan sekitar 20% dari konsumsi minyak harian dunia, sekitar 20 juta barel untuk melewatinya. Dan saat ini, menurut laporan media, setiap hari sekitar 50 kapal tanker minyak besar berusaha keluar dari Selat Hormuz. Selanjutnya, Parlemen Iran pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2025 dikabarkan menyetujui penutupan Selat Hormuz sebagai respon atas serangan Amerika terhadap mereka, seperti dilansir Al Arabiya mengutip Fresh TV. Media Iran ini menambahkan bahwa Badan Keamanan Tertinggi diharuskan untuk menyelesaikan keputusan mengenai tindakan itu. Tentu upaya menutup Selat Hormuz oleh otoritas Iran adalah cara yang ideal sebagai bentuk balasan terhadap serangan Amerika pada 3 fasilitas nuklir mereka. Cara ini sekaligus akan menimbulkan kekhawatiran besar tentang seberapa mengganggu konflik perang Iran-Amerika terhadap perdagangan minyak global, terutama bagi APBN dan daya beli masyarakat Indonesia. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, mengatakan, jika konflik terus memanas, harga minyak bisa menembus $100 per barel, bahkan beresiko mencapai $130 apabila Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, yakni jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak global. Alhasil, dampaknya pada APBN sangat signifikan. Setiap kenaikan $1 di atas asumsi APBN tahun 2025 diperkirakan menambah beban belanja negara hingga 10 triliun rupiah. Sementara tambahan penerimaan dari sektor migas hanya sekitar 3 triliun rupiah. Jadi, ini artinya untuk setiap $1 kenaikan harga minyak, defisit anggaran melebar 7 triliun rupiah. Tidak kebayang jika harga per barel menyentuh $130, maka total kelebaran defisit bisa mencapai lebih dari 330 triliun rupiah. Dampak lainnya adalah daya beli masyarakat akan menurun. Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, menilai masyarakat akan mengamankan aset dan finansial mereka untuk menghadapi situasi terburuk akibat perang Iran dan Israel tersebut. Sebab jika Iran menutup akses Selat Hormuz, maka dipastikan masyarakat global, bahkan Indonesia juga akan menutup finansial mereka untuk tidak konsumtif. Keduanya berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, ucap Ahmad Nur Hidayat kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi Ermol, Minggu 22 Juni. Jika masyarakat menurunkan konsumsinya atau daya beli mereka lemah, maka mimpi buruk resesi akan menghantui Indonesia. Sehingga pemerintah tidak boleh diam saja atau memberi pernyataan formal atas konflik ini. Presiden harus menyiapkan langkah-langkah teknis dan strategis menghadapi ancaman resesi ini. Jadi siap-siap saja jika ketegangan ini melebar
apalagi dengan keterlibatan Amerika, akan memicu ledakan ekonomi. Ini belum bicara tentang potensi perang nuklir atau ledakan nuklir yang mempunyai dampak yang mengerikan. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.